Oke, lanjut ya ibu-ibu. Sekarang kita sebelum masuk ke sesi ini Mbak Asna mau tes fokus dulu biar ibu-ibu tetap fokus nanti sama apa yang Mbak Asna akan sampaikan. Hai ibu-ibu. Halo. Halo. Kalau biasanya Mbak Asna bilang hai, jawabannya halo. Mbak Asna bilang halo, jawabannya hai. Kali ini kita bikin suasana yang beda ya Bu. Kalau Mbak Asna bilang hai, jawabannya jeruk. Jeruk. Kalau Mbak Asna bilang halo, jawabannya adalah apel. Halo apel, hai jeruk. Sepakat ya? Coba ya. Hai ibu. Jeruk. Halo ibu-ibu. Halo hai. Apel jeruk. Iya, tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Jadi Bu, tadi kan udah membahas cermat meminjam dan menabung. Sekarang yang mau Mbak Asna bahas adalah tempat meminjam, maksud saya tempat memilih pinjaman. Bu, jenengan punya hutang Bu, ada yang punya utang Bu? Boten. Gada kula. Oh, Bu Thoyibah punya hutang. Nah, Bu, sebelum Bu Thoyibah berhutang dulunya, pasti kan mengira-ngira nih. Kira-kira saya utangnya kemana ya? Iya kan? Nah ini sebelum kita mulai meminjam atau sebelum kita berhutang, alangkah lebih baiknya kita paham dulu kelebihan dan kekurangan kemana tempat kita akan meminjam. Mbak Asna punya gambar ini Bu. Biasanya Mbak Asna punya yang lebih besar, tapi ini biar lebih mudah dilihat ibu-ibu, saya bawa yang lebih kecil, nggak apa-apa ya Bu? Bu, nih Bu Thoyibah kelihatan nggak? Ini ada pilihan, kolom ini kolom pilihan biasanya kita mau kemana menabungnya. Semarang. Ini Ya. ada tulisan apa? Saudara kerabat dekat. Yang pertama ada saudara kerabat dekat. Yang kedua Apa itu? Rentenir ya Bu ya? enggak, rentenir. Terus atau semua bank keliling ya. Terus yang ketiga, kolom ketiga PKK, kelompok simpan pinjam. nggih, kelompok simpan pinjam. Terus yang bawahnya lagi KSP, koperasi simpan pinjam. Terus yang terakhir adalah bank pasar. Nah, sebelum kita memilih sumber tempat meminjamnya ini dari lima ini, kita perlu memperhatikan indikator. Kalau bahasa perlu memperhatikan ini Bu, gimana sih prosesnya Bu? Nih, gimana sih prosesnya Bu? Kalau kita satu-satu ya, kita kulik satu-satu. Nih, misalkan ke saudara jenengan, proses dan cepatnya itu bagaimana Bu? Nih, gampang Bu, tapi cek orang wewe. oh gampang tapi cek ora wewe. Nah ini Bu, sama yang tertulis mudah tapi belum tentu meminjamkan. Benar sekali. Kalau misalkan Bu Thoyibah lagi ada keperluan mendadak, misalkan bayar anak sekolah nggih, tiba-tiba harus bayar 300.000. Kok jenengan tidak punya uang kebetulan saat itu, terus jenengan karena kepepet, yang pertama kali ditembung adalah saudaranya jenengan. Nah, prosesnya bagaimana? Kalau lewat saudara jelas mudah. Terus, apakah perlu jaminan? Nah, kalau di saudara kan tidak usah nggih, karena kita saling percaya. Masih saudara seperti itu. Terus, kalau kita lihat ke poin, ada batas maksimal pinjaman enggak? Itu maksudnya tempo pengembaliannya. Ada batasnya enggak kalau sama saudara? Jawabannya ada nggak? Misalkan Bu Thoyibah menjanjikan ke saudaranya, Bu, mangkai bulan depan kalau saya dapat transferan dari suaminya, atau misalkan seperti itu, atau pas gajian, atau pas upah, pas bati gitu ya. Terus lanjut, kalau bunga atau total pengembalian, bunganya gimana kalau pinjam lewat saudara? Nggak ada ya? Nggak ada ya, misalkan jenengan pinjam 500.000, ya dikembalikannya juga sama 500.000. Seperti itu ya. Terus yang terakhir Bu, periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Apakah maksudnya ini fleksibel atau tidak? Misalkan ini bisa disesuaikan, masih sangkut paut dengan misalkan tempo. Kalau jenengan
bulan depan ternyata nggak bisa, jenengan bisa kok ternyata mundur Bu pengembaliannya dan sebagainya, itu fleksibel kalau dengan saudara. Terus kita lanjut ke sumber tempat meminjam yang lainnya. Misalkan ini rentenir. Kalau ke rentenir, ada yang pernah pinjam utang di rentenir enggak? Ibu-ibu semua? Enggak. Ada. Pernah? Ada Bu, tetangga saya. Ada ya, tetangganya Ibu Indri. Ibu Indri tetangganya ada yang pernah pinjam rentenir. Gimana prosedurnya? Gampang nggak sih nek pinjam di rentenir itu? Gampang ya, gampang banget, tinggal nyoh gitu, seperti itu bahasanya. Tetapi nih Bu, perlu diperhatikan, ada jaminannya nggak kalau misalkan di rentenir? Ada jaminannya? Nggak ada ya? Ada KTP. Nggak ada. Prosesnya gampang, nggak perlu jaminan, nggak ada batas waktu pinjamannya, temponya nggak ada. Tapi Bu, kalau di rentenir itu ini bunga Iya. nanti ketika mengembalikan, jenengan misalkan hutangnya cuma 200.000, ketika pinjamnya di rentenir jenengan bisa membalikan sampai 250, 300, diangsur beberapa kali, yang sebenarnya malah dari yang jenengan hutang pertama kali lebih tinggi. Terus kalau dilihat dari periode pengembalian bisa disesuaikan. Kalau ini jawabannya tidak. Kadang kan ada ya Bu cerita-cerita yang misalkan kalau saya lihat di TV itu, semoga nggak ada yang di sini ya Bu, yang ditagih rentenirnya sampai ada Bu, tetangga saya gedor. Nah itu maksudnya sampai gelut itu kan sangat-sangat ya Bu, kalau debt collector yang nagih-nagih utang rentenir seperti itu kan ngeri ya Bu. Terus kita lanjut lagi Bu ke yang ketiga, tempat meminjam yang ketiga. Nih, kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam itu maksudnya adalah, kalau kelompok simpan pinjam itu dananya biasanya berasal dari anggotanya dan untuk anggotanya. Misalkan kayak ibu PKK itu kan bikin arisan dan sebagainya. Terus gimana prosesnya? Mudah. Mudah ya kalau itu. Terus jaminan nggak usah, karena itu memang dari anggota dan untuk anggota. Terus kalau dilihat dari batas maksimal pinjaman atau tempo, jatuh tempo itu ada ya, karena kan dari anggota untuk anggota, kalau nggak di tempo nggak bisa untuk muter anggota lainnya, seperti itu ya. Ya. Terus bunganya kalau di arisan jenengan Bu Solehah, jenengan derek arisan Ibu? Derek? Iya, ikut ya. Itu ada bunganya enggak? Enggak ada. Enggak Bu. Enggak ada. Jadi emang ini kalau di sini tertulis cenderung rendah. Biasanya ada yang memang tidak pakai bunga dan ada juga yang pakai bunganya tapi sedikit sekali, itu untuk keuntungan kelompok simpan pinjam tersebut supaya tetap bisa berlangsung seperti itu. Terus kalau periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak, jawabannya adalah karena ini kelompok simpan pinjam jadi bisa disesuaikan. Next ya, koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjam itu dananya dari anggota untuk anggota, tetapi bedanya dengan kelompok simpan pinjam adalah kalau koperasi adalah biasanya digunakan untuk suatu produksi, untuk jualan misal. Kalau nih kita lihat ya Bu, kalau kelebihan dan kekurangan tempat meminjamnya. Kalau dilihat dari proses, kalau ke koperasi mudah atau susah? Lumayan susah. Lumayan susah nih, cukup rumit karena kan harus ada form dan harus diisi dan sebagainya. Jaminannya perlu. Batas temponya juga ada karena ini sudah berbadan hukum, cenderung rendah. Terus periode cara pembeliannya bisa disesuaikan, jawabannya adalah tidak karena sudah ada aturan. Jadi kalau yang poin koperasi simpan pinjam dan yang terakhir ini bank pasar, ini kan sudah berbadan hukum. Jadi biasanya untuk prosesnya itu rumit. Kalau yang koperasi cenderung rumit, bank pasar itu rumit.
Terus perlu jaminan, jelas perlu, misalkan STNK, BPKB dan sebagainya. Terus ada batas maksimal pinjaman, jelas ada, baik koperasi maupun bank. Jenengan pernah hutang di bank misalkan saya nggak sebut merek ya Bu, bank BRI ya, itu keceplosan Bu, itu ya. Nah itu kan kalau PUR itu ada syaratnya ya, misalkan jenengan jaminannya apa, BPKB motor dan sebagainya atau apa itu ya. Dan kalau lewat bank adalah bunganya tinggi. Terus pengendalian diselesaikan jawabannya tidak pengembaliannya. Jadi ibu-ibu sebelum panjenengan semua, oh nih sebelumnya kan udah mbaknya jelaskan panjang lebar A sampai Z. Sekarang Bu, menurut jenengan semua yang paling gampang kalau kepepet sekali harus pinjam utang, harus pinjam uang, harus utang, itu kemana Bu? Jenengan kalau kepepet butuh uang, kira-kira mau kemana Ibu? Panjang loh. Mana ya Bu? Bingung. Masih bingung. Yang prosesnya paling mudah menurut Bu Soleha mana? Ya saudara itu loh. Ke saudara ya. Jadi yang paling mudah adalah ke saudara. Itu kalau jumlahnya yang saya sedikit ya, tetapi kalau jumlahnya besar dan sebagainya itu mungkin bisa ke tempat meminjam yang lainnya. Jadi ini tempat 5 ini, saudara, rentenir, kelompok simpan pinjam, koperasi, bank, itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi bagaimana kita memilih nantinya disesuaikan dengan